Saudara, sejumlah pengusaha hiburan mendatangi kantor Kemenko Perekonomian buntut dari polemik kenaikan pajak hiburan tertentu. Mereka merasa tak pernah dilibatkan dalam penetapan kenaikan pajak hiburan tertentu sebesar 40-70%. Sejumlah pengusaha hiburan mendatangi kantor Kemenko Perekonomian buntut dari polemik kenaikan pajak hiburan tertentu. Dalam pertemuan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya. Aturan insentif sifatnya tak wajib, bergantung pada masing-masing daerah. Kami berproses di Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lama. Dan juga perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan tadi, rekan-rekan dari jasa hiburan ini juga menyampaikan keluhan atau temuan di lapangan. Jadi misalnya tadi di Bali, ini saya buka aja ya supaya peringatan juga untuk daerah yang lain. Jadi sudah terkonfirm bahwa di Bali itu Kejaksaan Negeri Badung udah mulai memanggil-manggil dengan alasan katanya audit BPK dan sebagainya. Nah, tadi Pak Menko juga beliau heran. Kalau BPK tuh meriksanya tuh akhir tahun gitu. Dan ini kan baru aja diundangkan kok udah dipanggil-panggil. Jadi itu pemeriksaan. Kalau BPK memeriksa dan itu tidak mungkin ke korporasi. Yang diperiksa adalah institusi pemerintah gitu. Di sisi lain, para pengusaha industri hiburan mengaku tak pernah dilibatkan dalam penetapan kenaikan pajak hiburan tertentu sebesar 40-70%. Para pengusaha juga merasa sosialisasi tidak pernah dilakukan. Hotman berharap dalam praktiknya Pemda bisa melaksanakan surat edaran ini. Para pengusaha sektor hiburan juga kini tengah mempersiapkan judicial review Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Cuma ada masalah, ada gubernur yang meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Menteri Keuangan. Tadi karena ini masalah pajak, tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Ekwin, sudah dibicarakan katanya di istana, Pemda, Gubernur, Bupati dan sebagainya tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Mendagri karena itu adalah kewenangan dari Pemda tersebut dalam undang-undang secara jabatan. Jadi kalau dihitung-hitung, hampir 100% pajak yang akan kita bayar. Jadi kalau memang Anda memang tujuannya untuk membinasakan kami, ya jangan pakai undang-undang lah, bilang aja jangan keluarin izin lah. Ya, 100%. Beberapa daerah kini sudah membuka opsi bagi para pengusaha yang mau mengajukan gugatan atau insentif pajak hiburan tertentu. Seperti pemerintah Kota Makassar yang sudah menetapkan pajak hiburan tertentu sesuai ketentuan undang-undang sebesar 40-75%. Angka ini ditetapkan pada saat pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran pajak ini berlaku untuk jasa hiburan tertentu saja, sementara jasa hiburan lain masih mengikuti tarif pajak minimal yang berlaku yakni 10%. Jadi karena ini menurut dari aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, makanya kami juga mengikut dulu dengan apa yang ada di aturan di legislatif. Namun ini dilihat perkembangannya ke depan. Apabila terjadi hal-hal yang memberatkan para pengusaha hiburan, itu akan dievaluasi. Ada pasal mengenai evaluasi mengenai. Di Jakarta sudah berpolemik beberapa pengusaha hiburan di Jakarta, kenaikannya yang dari 30 saja ke 40%, itu sudah ada beberapa tindakan demo. Di sini yang dari 30 ke 70 itu besar sekali. Asosiasi hiburan katanya sama PRI mau menggugat ke... Silakan. Lebih bagus menggugat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 soal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 58 mengatur tarif pajak barang dan jasa tertentu paling tinggi 10%. Sementara tarif pajak barang dan jasa tertentu pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan juga mandi uap atau spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tim Liputan, Kompas TV.